Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Nah teman-teman, kali ini kita mau ngebahas soal penjodohan burung ya. Ini kita penjodohan burung SRDC maupun teledekan itu sama ya. Proses penjodohannya sama-sama burung sulingan. Jadi saya terapkan ini mau penjodohan burung SRDC ya. Kalau untuk teledekan sama aja caranya. Dan sekarang kita mau penjodohan burung SRDC nya. Nah untuk sistem penjodohan saya, ini burungnya belum ada ya, karena ini masih di sini baru beli. Mau saya pindahin dulu. Nah, kita pindahin dulu sini burung SRDC nya, kita pindahin. Nah, ini dia burung SRDC-nya sudah masuk. Nah, jadi untuk penjodohan burung SRDC ada beberapa cara ya. Mau teledekan mau SRDC sama aja caranya. Kalau untuk saya pribadi mau untuk penjodohan, biasanya kalau untuk kandangnya lagi penuh nih, lagi full, gak ada yang kosong. Jadi sistemnya kita sistem tempel dulu ya. Ini misalkan jantan, nah kita coba ini pakai sangkar kosong. Nah, misalkan ini ada betinanya ya. Ini di sini ada betina. Kalau lagi penuh kandang, nggak ada yang kosong, jadi sistemnya kayak gini. Ini ditempel, tapi ini nggak boleh terlalu deket seperti ini ya. Harus ada jarak paling minimal itu 50 cm segini. Jangan terlalu dekat untuk penjodohan burungnya. Soalnya kalau terlalu dekat nanti yang ada burungnya galak ya. Biasanya betinanya galak, ada juga yang jantannya galak malah matok-matok. Nah, kalau untuk dikasih jarak seperti ini, jadi si burungnya besar kemungkinan akan saling saut. Tapi kalau untuk ditempel seperti ini, nah, kalau ditempel seperti ini, yang ada nanti berantem ya. Ya, walaupun lama kelamaan nggak bakalan berantem, tapi awal-awal kebanyakan berantem ya kalau pakai sistem tempel kayak gini. Tapi kalau untuk dikasih jarak seperti ini, itu gak akan sampai berantem satu sama lainnya ya, jantan betinanya. Jadi aman. Nah, untuk masa penjodohan seperti ini teman-teman bisa lakukan, nggak perlu lama-lama ya, cukup 1 minggu aja. Cukup 1 minggu sudah cukup ya. Nah, lalu setelah masa penjodohan ini selesai, teman-teman bisa langsung masukin ke kandang ternak. Tapi jangan dua-duanya langsung dimasukin, harus salah satunya. Misalkan yang kita lepasin betinanya dulu. Nah, seperti sekarang kan saya nggak ada namanya itu, udah masuk si betinanya ke dalam kandang ternak. Nah, kalau saya pakai caranya enggak penjodohan tempel seperti ini ya, langsung saja masuk ke dalam kandang ternak. Nah, yang sekarang saya langsung praktekkan ya. Jadi ada 2 opsi pilihan, mau tempel seperti ini dulu boleh, itu sama ya. Pada umumnya semua jenis burung rata-rata penjodohan pakai sistem tempel dulu seperti ini ya, biar saling kenal. Nah, setelah ini terjadi, ini jangan coba-coba disatukan dalam sangkar gantung ya teman-teman, karena bisa jadi nanti berantem dan akhirnya nantinya susah jodoh gitu. Jadi kalau mau dilanjut penjodohannya, tinggal masuk ke kandang ternak setelah sistem perkenalan seperti ini ditempel. Nah, jadi sekarang kita langsung aja teman-teman ke kandang ternaknya, karena ini sistem tempel seperti ini. Misalkan udah selesai 1 minggu, jadi langsung masuk ke kandang ternak. Nah, sekarang
kita masuk ke kandang ternaknya. Ini kebetulan kandangnya yang ada di belakang ya. Nah, ini kita stok ada beberapa betina SRDC. Di sangkar gantung ada satu, ini SRDC betina, dan ini satu. Nah, jadi ada 3 betina SRDC yang udah siap kawin, yang nganggur ya, gak ada jantannya. Nah, ini kita jodohkan sama yang ini dulu ya. Tuh. Udah ngeleper tuh, walaupun ini pejantannya belum bunyi. Belum mau bunyi ya, masih kaget karena keluar dari kardus. Nah, kalau udah seperti ini betinanya udah ngeleper seperti ini sudah birahi ya, udah sangat siap untuk diternak. Tapi posisinya bukan dicetrek ya. Kalau rata-rata kalau yang dicetrek mungkin agak susah, kadang birahi sama orang, bukan birahi sama burung. Nah, itu akan dibahas nanti. Sekarang kita bahas penjodohannya dulu aja. Nah, ini kita masuk ke kandang ternak. Nah, setelah sistem tempel, teman-teman bisa coba lepasin betinanya seperti ini ya. Biasanya betina dilepas duluan ya, tapi bebas mau jantan mau betina terserah. Oh, ini udah bikin sarang ke sana tuh. Nah, ini kita masukin ke dalam kandang ternaknya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, ketika sudah masuk ke dalam kandang ternak, ini kita harus pantau ya, betina dilepas duluan. Setelah dilepas duluan betinanya, kita pantau burungnya mau nabrak-nabrak atau enggak ya. Nabrak-nabrak ruji dikarenakan kebanyakan kalau burung belum pernah masuk kandang ternak, ketika masuk kandang ternak itu kaget karena kandangnya luas ya. Biasa di sangkar gantung seperti ini kecil, ketika masuk kandang ternak kadang ada yang takut jadi stres. Nah, antisipasinya ya seperti ini, salah satu dilepas duluan, yang satu disangkarin. Ini sistem kayak gini bisa nunggu sekitar 3 hari ya. Jadi cari aman 3 hari atau sampai 1 minggu, biar nggak terjadi ibaratnya pembantaian berantem ya. Bisa sampai 1 minggu ya, minimal 3 hari lah ya. Kecuali kalau udah berpengalaman bebas, mau langsung dilepas boleh, mau enggak juga boleh gitu. Nah, ketika sudah disatukan seperti ini ya, ini ditutup. Nah, ini dipantau burungnya, malam hari wajib dipantau. Jadi si burung itu mau ngedeket gak ke sangkar ini, misalkan itu walaupun misalkan betinanya nggak tidur di sangkar, tapi mendekat lah, gak terlalu jauh ya. Malam harinya dipantau, misalkan itu kan sangkar, nah di sini ini tangkringan ya, minimal berdekatan lah ya. Sebenarnya berdekatan seperti itu juga belum tentu jodoh, tapi itu kemungkinan burung udah saling kenal ya, jadi berani berdekatan. Nah, kalau sudah berani berdekatan seperti itu bisa dilepasin ya si pejantannya. Nah, seperti ini dia udah masuk betina, jantannya kita mau lepasin ya. Sekarang kita lepasin sekarang. Nah, ini sebagai contoh aja ya teman-teman. Jadi teman-teman misalkan udah 1 minggu di kandang ternak si betinanya, tapi si jantan masih disangkar, tapi udah kepantau saling berdekatan terus ya. Dalam artian berdekatan walaupun enggak diam di atas kandangnya, tidur di atas sangkarnya. Nah, tuh malah saling serang kan. Nah, itu perkenalan ya. Berantem ya. Nah, untuk antisipasi terjadi seperti itu ya, makanya harus perkenalan dulu.
di kandang ternaknya biar tidak terjadi berantem. Nah, ini misalkan ya teman-teman, dilepas, setelah dilepas itu harus tetap wajib dipantau. Soalnya kalau nggak dipantau bahaya juga terjadi pembantaian. Nah, kalau saya kan ini di sini kebetulan ada stok betina 3, jadi bisa langsung dilepas juga karena cara penjodohannya cepat. Nah, sistem cepat aja. Kalau berantem ya tinggal ganti betina, soalnya stok betinanya ada 2 lagi. Nah, ini kan agak galak tuh betinanya, dan ini kemungkinan gak bakalan jodoh ya, kemungkinan kalau langsung kita lepasin sekarang. Tapi kalau misalkan nanti kita tunggu beberapa hari, itu kemungkinan akan berjodoh. Mana betinanya? Nah, betinanya itu. Nah, ini terjadi galak seperti ini betinanya. Ini bisa juga kalau teman-teman nggak punya stok betina lagi, nggak ada jantan lagi, itu bisa sih betinanya nanti sangkarin ke sini, karena kan yang nyerang-nyerang itu betinanya, sedangkan jantannya nggak nyerang ya, malah lebih galak betinanya, karena ini betinanya udah di full jangkrik pakannya, jadi agak galak pasti. Nah, ini bisa disangkarin nanti kalau misalkan sudah dicoba dilepas tapi berantem, disangkarin betinanya, jantan dilepasin di kandang ternak gitu. Nah, ini kita coba ya, ini berantem, kalau berantem pasti ini. Nah, sudah lepas.